Kembali lagi di video Ibu Rumintar Merpaung. Video kali ini Ibu akan membahas tentang akuntansi perusahaan dagang metode perpetual. Ya, untuk video sebelumnya itu Ibu sudah membahas tentang akuntansi perusahaan dagang metode periodik. Ya, jadi ini metode perpetual. Nah, yang dimaksud dengan perpetual di sini, jadi semua ya pembelian dan penjualan barang dicatat secara langsung ke akun persediaan pada saat terjadi pembelian dan penjualan tersebut. Ya, itu dia ya. Ini dia. Nah, karakteristik akuntansi dari sistem perpetual itu, pertama, pembelian barang dagang untuk dijual atau pembelian bahan baku untuk produksi didebit ke persediaan dan bukan ke pembelian. Jadi di sini setiap terjadi transaksi pembelian, kita mencatatnya ke akun persediaan, ya. Kemudian kedua, biaya transport, retur pembelian dan serta diskon itu dicatat juga dalam akun persediaan, bukan dalam akun terpisah. Berbeda ya kalau kembali lagi ke periodik, itu kalau dia periodik jadi dia terpisah ya, biaya transportasi silakan buatkan ke akun biaya transportasi. Ya, kalau retur berarti ke akun retur. Tapi kalau secara perpetual itu pembelian, biaya transport, retur pembelian, diskon itu kita catat ke dalam satu akun yang namanya akun persediaan ya. Kemudian karakteristik 3, harga pokok penjualan diakui untuk setiap penjualan dengan mendebit akun harga pokok penjualan dan mengkredit persediaan. Nah, kalau secara periodik terjadi transaksi penjualan, kita mencatatnya kas pada penjualan atau kalau kredit piutang ya, piutang dagang pada penjualan. Nah, kalau secara perpetual itu selain jurnal yang tadi kita catat, kita tambah lagi jurnal yaitu harga pokok penjualan pada persediaan. Ya, itu dia ya. Kemudian persediaan, karakteristik yang keempat, persediaan merupakan akun pengendali yang didukung oleh buku besar pembantu yang berisi catatan persediaan individual. Buku besar pembantu memperlihatkan kuantitas dan biaya dari setiap jenis persediaan yang ada di tangan. Jadi di sini nanti kita memakai akun persediaan ya. Oke, kita masuk ke dalam transaksi ya. Nah, di sini Ibu memakai transaksi yang dimana kita mencatat dari sisi penjual dan juga dari sisi pembeli. Jadi dua pencatatan ya, satu sebagai sisi penjual, satu sebagai sisi pembelinya ya. Jadi nanti tergantung transaksinya ya. Jadi kalau dia transaksinya sebagai sisi pembeli, berarti kita catatnya sebagai pembeli. Kalau transaksinya penjual, maka sebagai penjual ya. Jadi sekaligus Ibu terangkan biar nanti masuk ke latihan soal bisa dilihat teori ini ya. Oke, kita mulai dari transaksi pertama. Tanggal 1. Nih ya. PD penjual menjual barang dagang secara kredit kepada PD pembeli sebesar 6 juta dengan syarat jual beli FOB destination point N/30. Harga pokok dari barang dagang yang dijual adalah 4.200.000. Dah, ingat FOB destination. Nah, kalau FOB destination berarti di sini yang menanggung biaya angkut adalah pihak, balik lagi ke materi sebelumnya, yaitu pihak penjual. Ya, pihak penjual yang menanggung. Kalau dia FOB shipping point, berarti di situ yang menanggung adalah pembeli. Nah, N/30 artinya di sini adalah dikasih ngutang selama 30 hari. Temponya 30 hari, tetapi tidak dapat diskon. Nah, kalau di sini kita sebagai penjual, maka jurnal yang kita catat adalah piutang dagang pada penjualan, HPP pada persediaan. Ya, piutang dagang 6 juta pada penjualan 6 juta. Ini dia, 6 juta.
ya. HPP 4.200.000 pada persediaan barang dagang 4.200.000. Nah, kalau secara periodik itu hanya yang ini kita catat. Tapi kalau secara perpetual tambah satu lagi ya jurnal, yaitu HPP pada persediaan barang dagang, ya. Nah, kalau misalnya Ibu ganti soal di sini adalah pada tanggal 1 Agustus PD pembeli membeli barang dagang dari PD penjual, membeli, ya. Nah, di sini berarti jurnal yang kita catat adalah persediaan barang dagang pada utang dagang. Ini pencatatannya jurnalnya agak salah ya. Ini agak dekatkan ke sini, ya, agak dekatkan ke sini. Terus 6 jutanya itu buat ke sini. Ya, agak di pinggir di sini. Ya. Dia spasinya terlalu space-nya antara utang sama dagang itu terlalu besar sehingga 6 jutanya sudah turun ke bawah, ya. Nah, kalau dia secara periodik ini kita catat apa? Pembelian. Tapi kalau secara perpetual persediaan barang dagang. Kemudian tanggal 4. Pada tanggal 4 Agustus, PD penjual membayar biaya angkut sebesar 350 untuk pengiriman pada tanggal 1 Agustus nih, ya. Nah, berarti di sini karena si PD penjual yang menanggung biaya transport, maka PD penjual yang mencatat biaya angkut, ya. Berarti beban angkut penjualan, ya, pada kas. Nah, kalau pembeli misalkan nih pembeli berarti sini tidak ada, ya. Pembeli tidak mencatat jurnal, ya. Kemudian tanggal 10. Pada tanggal 10 Agustus, PD penjual mengirim nota kredit kepada PD pembeli atas pengembalian barang dagang yang dibeli PD pembeli pada tanggal 1 Agustus sebesar 1.200.000. Harga pokok barang dagang tersebut 840. Maka di sini adalah kita mencatat retur, ya. Di sini si PD pembeli menukarkan barang. Jadi kalau kita posisinya sebagai pembeli, kita tukar barang dagang kita, ya. Maka jurnal yang kita catat adalah utang dagang pada persediaan barang dagang. Itu kalau secara perpetual. Jadi retur, diskon, pembelian kita catat dalam akun persediaan barang dagang. Diingat ya, dibuat catatannya. Kalau bisa dibuat di warna tabel, ya, biar diingat antara perbedaan perpetual dengan periodik. Kemudian kalau kita sebagai penjual, ya, pelanggan kita datang menukarkan barang, maka jurnal yang kita catat adalah retur, ya, retur penjualan pada piutang, kemudian persediaan barang dagang pada HPP. Ini HPP-nya nilainya sudah tertera 840. Kemudian yang barang di retur 1.200.000, tinggal kita tulis, ya. Nah, kemudian tanggal 12. Tanggal 12 PD penjual menerima pembayaran dari PD pembeli yang pada tanggal 1 Agustus. Nih dia 1 Agustus. 1 Agustus itu ada PD penjual menjual 6 juta. Ya. Dari tanggal 1 ke tanggal 12 itu dia N/30. Jadi nggak ada diskon. Ya, karena syaratnya apa? N/30. Berarti tidak ada diskon. Nah, maka jurnal kalau kamu sebagai penjual, kamu terima uang dari pelanggan kamu, maka kamu catat adalah kas. Ya, pada piutang ini space-nya juga terlalu besar sehingga 4.800.000 di bawah, harusnya 4.800.000 di samping sini, ya. Nah, kas pada piutang sebesar 4.800.000. Kenapa 4.800.000? Karena barang yang dijual 6 juta tapi ada retur 1.200.000 sehingga uang yang kita terima adalah 4.800.000. Tetapi kalau misalkan kita sebagai pembeli, ya, kita mau bayar utang kita, maka jurnal yang kita catat adalah utang dagang pada kas. Ya, utang dagang pada kas. Kenapa kasnya di bawah, di kredit? Karena uang kita berkurang, utang kita berkurang, berarti di sebelah debit. Oke, lanjut. Tanggal 14.
tanggal 14 ya, PD penjual menjual barang dagang secara kredit kepada PD pembeli sebesar 13 juta FOB shipping point. Nah, beda ya, yang tadi transaksinya FOB destination, ini shipping point, berarti pembeli yang menanggung. Kemudian dengan syarat 2/10 N/30, berarti dapat diskon kalau 10 hari. PD penjual membayar di muka biaya transport sebesar 600.000 dan menambahkan ke nilai fakturnya. Harga pokok penjualan barang dagang yang dijual adalah 7.800.000. Berarti di sini yang menanggung biaya transport adalah pembeli. Ya, tetapi si pembeli ini meminjam uang kepada penjual untuk membayarkan biaya transportnya. Ya, karena dia mungkin tidak bawa uang. Ya, dia pinjam ke bagian pengiriman, nanti dia mau bayar bagian pengiriman, dia tak punya uang, dia pinjam uang dari penjualnya. Sehingga kalau kita di posisi penjual, maka jurnal yang kita catat adalah piutang dagang pada penjualan. Ini diperbaiki, penjualan 13 jutanya di bawah, salah, seharusnya di sini ya. Tuliskan di sini 13 jutanya, ini space-nya aja waktu Ibu enter ya. Kemudian ingat, kalau secara perpetual jurnal untuk penjualan ada 2, piutang dagang pada penjualan sama HPP pada persediaan barang dagang. Ini HPP-nya. Ya, 7.800.000. Kemudian karena dia ada memberikan uang 600.000 biaya transport yang dipinjam oleh pembeli, maka yang dicatat adalah bukan biaya transport. Ya, salah. Karena yang nanggung di sini pembeli, bukan penjual. Maka penjual tidak boleh mencatat biaya transportasi ya, tetapi pembeli yang mencatat. Karena di sini dia hanya meminjamkan uang, dia hanya mengeluarkan uang, si pembeli itu mengutang ya. Nah, maka kita catat adalah piutang dagang pada kas sebesar ya biaya transportnya 600.000. Itu dia ya. Nah, anggaplah balik kita sebagai pembelinya. Ya, kita belanja sebesar 13 juta, kita nanggung biaya transport ya. Kemudian kita ngutang uang juga biaya transportnya karena kita nggak bawa uang. Ya, maka jurnal yang kita catat adalah bukan pembelian. Kalau pembelian kita catat itu secara periodik, tapi ini secara perpetual. Maka jurnal yang kita catat adalah persediaan barang dagang 13.600.000 pada utang dagang 13.600.000. Ini diperbaiki, space-nya terlalu besar. Ini dekatkan ke sini utang dagang 13.600.000-nya juga buatkan di samping ini ya, jangan di bawah. Nah, kemudian pada tanggal 24 Agustus PD penjual menerima pembayaran dari PD pembeli untuk pembelian pada tanggal 14. Ini transaksi tanggal 14. Kita hitung. 14 ke 24 masih tidak 10 hari. Ya, kalau masih 10 hari maka dapat diskon 2%. Oke, kita mulai 14, kita mulai dari tanggal 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Masih 10 hari. Berarti dapat diskon. Nah, diskon yang kita kasih kepada pembeli itu adalah sebesar yang kita jual barang dagang 13 juta. Tidak ikut biaya transportasi ya, tidak ikut biaya transportasi karena biaya transportasi itu urusan kita dengan biaya transportasi ya, bagian pengiriman. Maka jurnal yang kita catat pertama kali adalah ya, jurnal yang kita catat ya, kas dan potongan penjualan, karena ini kan terima uang ya, kas dan potongan. Ingat, kas sama potongan itu sejajar ya, kas dan potongan pada piutang. Ini piutangnya juga space-nya terlalu besar, dekatkan ke samping. Kemudian yang 13.600.000 itu taruh di samping sini ya. Nah, yang kita isi pertama apa? Yaitu piutang dagangnya. Piutang dagang berapa? 13.600.000 karena dia pinjam uang 600 untuk biaya transport sama dia belanja si pembelinya. Maka kita catat 13.600.000. Nah, diskonnya jangan 13.600.000 tetapi hanya yang 13 juta.
Ya, 13 juta kali 2% berarti 260.000. Maka potongan penjualan 260.000, kemudian kasnya tinggal kita kurangkan. 13.600.000 dikurang 260.000, maka 13.340.000. Maka jurnalnya adalah kas 13.340.000 dan potongan penjualan 260.000 pada piutang dagang 13.600.000. Nah, itu kalau sebagai penjual. Nah, kalau sebagai pembeli, maka jurnal yang kita catat adalah karena kita membayar utang, berarti utang dagang 13.600.000 pada kas, ya. Ini yang 13.340.000 harusnya di sini ya. Nih, tidak di bawah. Ya, 13.340.000 harusnya di sini. Dan kemudian jadi sejajar ya, dan persediaan barang dagang. Perhatikan, potongan itu dicatat persediaan barang dagang sebesar 200, ini juga 260.000-nya juga di samping ini ya. Nah, ingat, Ibu ulang lagi, pembelian, retur, biaya angkut, kemudian diskon. Untuk metode perpetual kita catat ke satu akun yang namanya persediaan barang dagang. Ya, itu dia. Oke, contoh yang terakhir, pada tanggal 29 Agustus, PD penjual menjual barang dagang secara kredit kepada PD pembeli sebesar 8 juta dengan syarat jual beli FOB shipping point N/30. HPP barang dagang adalah 4.800.000. Maka jurnalnya adalah, perhatikan, FOB shipping point. Berarti di sini yang menanggung adalah penjual. Ya. Kemudian HPP 4.800.000. Maka jurnal yang kita catat adalah piutang dagang pada penjualan, HPP pada persediaan barang dagang. Nah, FOB shipping point di sini kan nggak dikasih tahu biaya angkutnya. Berarti kita tidak mencatatnya. Nanti saat diberitahu biaya transportasi sekian, baru nanti tambahkan di bawah ya biaya transportasi pada kas ya. Nah, karena di sini kan belum dikasih tahu, ya berarti kita hanya mencatat penjualannya sama HPP-nya. Nah, kalau kita sebagai pembeli, maka kita catat adalah persediaan barang dagang. Ingat, persediaan barang dagang bukan pembelian. Kalau pembelian berarti itu secara periodik. Nah, ini secara perpetual, berarti persediaan barang dagang pada utang dagang ini juga diperbaiki, 8 juta tidak di bawah tapi di samping. Ya, utang dagangnya juga space-nya terlalu besar, dibuatkan sini. Oke. Nah, terakhir pada tanggal 31 Agustus PD pembeli membayar beban transportasi sebesar 250 atas pembelian tanggal 29 nih. Ya, berarti di sini si shipping point. Shipping point berarti di sini yang menanggung adalah pembeli. Shipping point adalah menanggung adalah pembeli ya. Jadi di sini tanggal 31 pembeli membayar biaya transport. Berarti di sini si penjual tidak mencatat. Karena yang menanggung adalah di sini shipping point pembeli ya, pembeli yang menanggung. Maka kita catat adalah kalau periodik kan beban angkut pembelian ya, tapi kalau secara perpetual persediaan barang dagang pada kas. Berarti pembelian, retur, diskon, biaya angkut untuk secara metode perpetual itu dicatat sebagai persediaan barang dagang. Oke, sekian untuk jurnal secara atau metode perpetual. Semoga mudah dipahami dan mudah dimengerti. Untuk video berikutnya, Ibu akan membahas tentang penyesuaian. Video kali ini hanya jurnal metode perpetual. Selamat belajar, salam sehat. Jangan lupa like dan subscribe video Ibu ini, dan terima kasih yang sudah like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.